Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita berjumpa lagi di dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja kebahagiaan dan kesehatan dan keselamatan menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan hari ini saya akan mencoba membahas tentang wanita yang menjalankan iddah dan hukum-hukumnya. Apa itu masa iddah? Masa iddah itu adalah masa tunggu perempuan yang pisah dari suaminya, yang berpisah dari suaminya. Penting untuk kita ketahui untuk para lelaki bahwa setiap masa iddah tersebut memiliki perbedaan waktu. Contoh seperti masa iddah suami meninggal, maka berbeda dari masa iddah karena cerai. Berikut paparannya. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tolong di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari channel ini. Seperti apa paparannya? Yuk ikuti saya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi anwa'il mu'taddati wa ahkamiha. Pasal ini menerangkan macam-macam wanita yang menjalankan iddah dan hukum-hukumnya. Seperti apa hukumnya wanita yang menjalankan iddah tersebut? Wajibu wajib lil mu'taddati, bagi wanita yang teriddah, ar-raj'iyati raj'i as-sukna, apa itu menempatkan, fi maskani firaqiha, di satu tempat terpisahnya al-mu'taddah, in laqah, jika pantas apa itu tempat, biha, kepada itu perempuan. Jadi wajib bagi wanita yang teriddah raj'i itu tidak keluar dari suatu tempat yang mana tempat tersebut terjadi tempat yang menjadi terpisahnya perempuan itu. Jadi bagi wanita yang menjalankan iddah talak raj'i, talak 1 atau talak 2 kali, maka ia wajib menetap di rumah yang menjadi tempat saat ia tertalak, tidak boleh keluar rumah. Tujuannya apa? Agar supaya kalau sudah marahnya sudah selesai, yang mana suami itu bisa rujuk kembali, seperti itu. Kewajibannya wan nafaqatuh, dan memberi nafkah, wal kiswatuh, dan memberi pakaian, illa antakunah, kecuali ada siapa itu al mu'taddah nasyizatan, yaitu melanggar, qabla talaqiha, sebelum tolaknya al mu'taddah, au fi asna'i iddatiha, atau di dalam pertengahan iddahnya perempuan yang beriddah, dan ia
laki-laki itu wajib memberi nafkah dan memberi pakaian kepada wanita yang beriddah tersebut sebelum, kecuali ia melanggar sebelum talak atau di tengah-tengah talak. Kalau ia sebelum talak sudah melakukan pelanggaran atau di tengah pelaksanaan iddah sudah melakukan pelanggaran, maka tidak wajib diberi nafkah dan tidak wajib diberi pakaian. Aukama, atau seperti sesuatu, yajibu wajib laha kepada itu perempuan, an-nafaqatuh, apa itu memberi nafkah, yajibu wajib laha kepada perempuan, bagiyatul mu'nih, apa itu semuanya biaya hidup, illa alat tandifi, kecuali alat pembersih. Nah, sebagaimana para suami, yang lalak suami itu, yang lalak istri itu wajib memberi nafkah kepada istrinya yang tertalak, dan ia juga diberi kebutuhan hidup, kecuali jangan diberi alat pembersih badan seperti memberikan bedak, itu tidak boleh, memberikan sabun itu tidak boleh. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus sekarang bagaimana dengan perempuan yang ditalak bain? Wajibu wajib lil baini, bagi orang yang tertalak bain, asukna, apa itu tempat tinggal, dzunan nafaqati, bukan menafkahi, illa antakunah, kecuali ada siapa itu perempuan hamilan, yang itu hamil. Bagi wanita yang tertalak bain wajib diberi tempat tinggal dan tidak wajib diberi nafkah, kecuali ia dalam keadaan hamil. Kalau ia dalam keadaan hamil, maka wajib dinafkahi. Sehingga fatajibu, maka wajib laha kepada perempuan an-nafaqatuh, apa itu menafkahi, bisa babil hamlih, sebab dengan sebabnya kehamilan, ala sahihi, menurut kaul yang sahih, maka wajib memberi nafkah padanya karena kehamilannya tersebut, menurut pendapat yang sahih. Wakilah, dan dikatakan inna nafaqata, sesungguhnya menafkahi, lil hamli, untuk yang hamil. Ada yang mengatakan sesungguhnya nafkah itu untuk kandungan. Terus sekarang bagaimana dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya? Wajibu wajib alal mutawaffa, terhadap orang yang dimatikan anha, dari itu perempuan, zaujuha, siapa itu suami perempuan, al-ihdadu, apa itu ihdad, wajib hukumnya bagi wanita yang ditinggal mati suami untuk melakukan ihdad. Seperti apa ihdad tersebut? Wawa, dan utawi itu ihdad, luwatan secara luwah, secara etimologi, ma'khudun, yaitu diambil minal haddi, dari masdar al-haddi. Apa itu ihdad? Wawa, utawi itu ihdad, al-man'u, yaitu mencegah. Ihdad secara bahasa diambil dari masdar al-haddu, yang artinya mencegah. Jadi ihdad itu artinya mencegah. Wawa, dan utawi itu ihdad, syar'an, menurut hukum syara, al-imtina'u, yaitu mencegah, minaz zinati, dari berdandan. Kalau ihdad secara syara adalah mencegah dari berhias diri, mencegah dari berdandan, bersolek, seperti itu. Jadi intinya
bagi wanita-wanita yang ditinggal mati suami sebelum selesai masa iddah, tidak boleh berhias diri seperti memakai bedak, berdandan itu tidak boleh, dan lain-lain selama iddahnya itu belum selesai. Ini yang perlu diperhatikan bagi wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suami sampai selesai masa iddah. Artinya bitarki lubsin, dengan meninggalkan berpakaian masbowin yang diwarnai, yuksadu yang dimaksud bihi dengan itu masbow atau lubsun az-zinatu apa itu berdandan, kafaubin seperti pakaian, asfaru yang kuning, au ahmaro atau pakaian yang berwarna merah. Artinya ihdad itu tidak memakai pakaian yang berwarna dengan warna yang ditujukan untuk berhias, seperti pakaian yang warna kuning atau seperti pakaian yang berwarna merah. Kalau ditinggal mati suami, harus melakukan ihdad. Wayubahu, dan diperbolehkan wairul masbowi apa itu selain yang diwarnai, mingkutnin dari kapas, kain kapas, wasofin dan kain bulu, wakatanin dan sutra ulat, wa ibrisimin dan kain katun. Dihukumi mubah memakai pakaian yang tidak berwarna dari yang berbahan kapas atau kain yang berbahan bulu, kain bulu, kain katun atau kain sutra ulat, dan pakaian yang berwarna yang tidak ditunjukkan untuk berhias. Wal istimna'u, dan mencegah minat thayyibih dari minyak wangi, dari wewangian, an min istimalihi yakni dari memakai minyak wangi, fi badanin di badan, au saubin atau di dalam tubuh, au ta'amin atau di makanan, au kuhlin atau celaan, muharramin yang diharamkan. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh memakai minyak wangi di badan, tidak boleh memakai minyak wangi di pakaian, dan tidak boleh memasang wangi-wangian di makanan, atau tidak boleh celaan yang tidak diharamkan, yang diharamkan seperti itu. Wa ammal muharramuh, dan adapun yang diharamkan, kal iktihali seperti celaan, bil ikmilih dengan ismit. Ismit itu allati latibah yang tidak ada bau, fihi di dalam itu ismit, faharamun maka itu haram. Adapun celak yang diharamkan seperti bercelak dengan ismit yang tidak berbau, maka hukumnya haram. Kecuali illa lihajatin, kecuali ada kebutuhan, karomadin seperti sakit mata, fayurahhuzu maka dimurahkan apa itu celak, fihi di dalam sakit mata, lil muhiddati bagi orang perempuan yang ihdad. Kecuali yang tidak haram kalau ada hajat seperti karena sakit mata, maka diperkenankan celaan bagi wanita yang sedang ihdad. Kalau sakit mata itu orang yang ihdad itu boleh celaan karena sakit mata. Wa ma'adzalikah, dan beserta demikian, fatasta'milu maka melakukan sampai itu perempuan kepada itu celak, lailan di waktu malam, watansau
dan menghapus siapa itu perempuan kepada itu celak naharon di waktu siang. Walaupun demikian, namun ia harus menggunakan celak di dalam hari, di malam hari, dan dibersihkan di siang hari. Walaupun sakit mata, orang yang ihdad itu boleh celaan hanya di malam hari saja, tidak boleh celaan di siang hari. Artinya kalau malamnya celaan, paginya celak itu harus dihapus. Illa inda'at, kecuali menuntut daruratun, apa itu darurat, listi'mali, untuk memakai celak naharan di waktu siang, kecuali di dalam keadaan darurat yang menuntut untuk memakainya di siang hari. Itu ihdad dari wanita yang ditinggal mati suami, yang perlu diperhatikan bagi wanita yang ditinggal mati suami, itu harus melakukan iddad hingga selesai, hingga waktu iddahnya itu selesai. Tidak boleh berdandan, tidak boleh bersolek, tidak boleh memakai celak. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sekarang, bolehkah seorang wanita berihdad ketika kerabatnya meninggal dunia? Maksudnya bukan suaminya yang meninggal, akan tetapi kerabat dekatnya. Bolehkah dia melakukan ihdad? Ihdad itu tidak boleh celaan, tidak boleh berdandan. Jawabannya adalah walil mar'ati, dan bagi perempuan, antuhiddah, harus ihdad siapa itu perempuan, ala wa irizawjiha, terhadap selain suaminya perempuan, min qaribin, dari kerabat dekat, lagi ilah untuk perempuan, au ajnabin, atau yang lain, salah satu ayamin, selama 3 hari, fa'aqallah, maka lebih sedikit. Bagi seorang wanita yang meninggal kerabat dekatnya, seperti anaknya, bibinya, paman, kakek, nini itu meninggal, maka perempuan tersebut diperkenankan melakukan ihdad selama 3 hari atau kurang atas kematian kerabatnya tersebut. Boleh melakukan iddad selama 3 hari. Artinya selama 3 hari tidak boleh berdandan, tidak boleh memakai minyak wangi, dan tidak boleh celaan, kecuali kalau terpaksa harus celaan di malam hari. Pagi harinya celak itu dihapus. Wa yakhrumu, dan haram, az-ziyadatu, apa itu menambah, alaiha, terhadap 3 hari, in qasadat, jika bertujuan, jika sengaja siapa itu perempuan, dzalika, kepada itu yang disebut. Haram bagi perempuan kalau melakukan ihdad lebih dari 3 hari jika ia sengaja. Maksudnya kalau ada kerabat dekatnya meninggal, yang diperbolehkan itu ihdad itu hanya 3 hari saja, tidak boleh lebih. Kalau lebih itu disengaja, lebih dari 3 hari itu disengaja, maka hukumnya haram, seperti itu. Fa in zadat, apabila, maka jika menambah seperti perempuan, alaiha, terhadap 3 hari, bila qasdin, dengan tanpa sengaja, lam yahrum, maka tidak haram apa itu ihdad. Maka jika wanita itu melakukan ihdad lebih dari 3 hari, kalau tidak disengaja, maka hukumnya menambah ihdad 3 hari itu, kalau tidak sengaja, tidak diharamkan. Seperti itu. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Watajibu, dan wajib, alal mutawaffa, terhadap orang yang dimatikan, anha, dari perempuan, zaujuha, siapa itu suami perempuan, wal mabtutatuh, dan perempuan yang ditalak bain, mulazimatul baitih, apa itu menetap di rumah. Bagi mu'taddah, mutawaffa anha zaujuha, dan wanita yang tertalak bain,
wajib menetap di dalam rumah, tidak boleh keluar maksudnya. Aywa, yakni utawa itu bait, al-maskanu, yaitu tempat tinggal, allati kanat, yang ada siapa itu al-mu'taddah fihi, di dalam itu bait, indal furqatih, ketika cerai, in lakoh, jika pantas apa itu bait, biha, kepada itu perempuan. Artinya menetap di rumah yang menjadi tempat terjadinya perpisahan antara dia dengan suaminya, walaisah, dan tidak ada az-zawju li zaujin, untuk suami, wala wairihi, dan selain suami, ikhrajuha, apa itu mengeluarkan perempuan, min maskani firaqiyah, dari tempat terjadinya pisahnya perempuan. Bagi suami dan yang lain tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan wanita tersebut dari tempat terjadinya perpisahan. Jadi wanita yang tercerai itu tidak boleh dikeluarkan dari tempat perpisahan tersebut selama ia belum sampai iddahnya. Walalah, dan tidak boleh untuk perempuan khurujun, apa itu keluar, minhu, dari itu maskanun, wa in radiyah, dan walaupun ridha, zaujuha, siapa itu suami perempuan, illa li hajatin, kecuali ada hajat. Begitu juga bagi wanita tersebut tidak diperkenankan keluar dari sana, dari rumah tersebut, walaupun sang suami rela atau mengizinkan, kecuali keluarnya itu ada hajat. Wa yajuzu, maka bolehlah untuk perempuan al-khuruju, apa itu keluar, maka kalau ada hajat boleh keluar dari rumah tersebut. Ka'an tahruja, seakan-akan keluar siapa itu perempuan, fin nahari, di waktu siang, li syira'i ta'amin, karena membeli makanan, au katanin, atau membeli kain katun, wa bai'i waslin, atau menjual tenunan, au kutnin, atau menjual kapas, wa nahwi dzalika, dan sesamanya. Seperti ya keluar di siang hari karena untuk kembali membeli makanan, membeli kain katun, atau karena mau menjual tenunan, atau karena mau menjual kapas dan sesamanya, maka itu boleh keluar dari rumah. Wa yajuzu, dan boleh lah bagi perempuan al-khuruju, apa itu keluar, lailan, di waktu malam, ila dari jaratiha, kepada rumah tetangganya perempuan, liwaslin, untuk menenun, wa hadisin, dan ngobrol, wa nahwihima, dan semisalnya, waslun, dan hadis. Dan perempuan itu boleh keluar di malam hari ke rumah tetangganya karena untuk ngobrol atau untuk menenun, itu boleh keluar. Bisyarti antarji'ah, dengan syarat harus kembali siapa itu perempuan, watabituh, dan menginap siapa itu perempuan, fi baitiha, di rumah perempuan, dengan syarat perempuan itu harus kembali lagi ke rumahnya dan tidur di rumah tersebut. Wa yajuzu, dan bolehlah bagi perempuan al-khuruju, apa itu keluar, aidon juga, in khofat, idha khofat, ketika apabila takut siapa perempuan, ala nafsiya, bahaya terhadap dirinya perempuan, awwaladia, atau bahaya terhadap anaknya perempuan, wa ghairu dzalik, dan lain yang disebut. Dan perempuan itu boleh keluar dari rumah apabila takut kepada dirinya, takut kerampokan, takut kemasukan orang lain, atau anaknya, takut bahaya bagi anaknya, maka itu hukumnya boleh keluar dari rumah. Dan hal itu disebutkan di dalam kitab-kitab yang luas penjelasannya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan kesimpulan dalil ini, bagi wanita yang menjalankan iddah talak 1 atau talak 2, maka ia wajib menetap di rumah, tidak boleh keluar dari rumah suami yang menjadi tempat di saat ia tertalak, jika tempat itu layak bagi wanita tersebut.
Dan wanita itu wajib diberi nafkah dan diberi pakaian sebelum habis masa iddah. Asalkan ia tidak membuat pelanggaran sebelum talak atau di tengah-tengah pelaksanaan iddah. Dan ia wajib, wanita tersebut wajib dinafkahi dan diberi kebutuhan hidup, kecuali tidak boleh diberi alat pembersih seperti bedak dan lain-lain seperti itu. Kapan itu? Hingga wanita itu selesai di dalam menjalankan iddah. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan doa terbaik dari saya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah memberkahi umur kita, semoga Allah menjaga iman kita, dan semoga Allah menjadikan kami sebagai orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila konten ini bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman yang lain supaya dapat manfaatnya juga. Harapan dari saya, kalau ada kritik dan saran silahkan ditulis di kolom komentar yang tersedia. Insya Allah apa yang kita lakukan akan menjadi amal baik yang kembali kepada dirinya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi wa taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.